Tangisan seorang ibu belia bernama Asnatul Laili atau Lili belum juga mereda. Sebab untuk kali kedua kandas lagi rumah tangganya. Hari itu seisi rumah terasa kelabu, berkabung di bekap pilu. Ibu harus kuat ya, Bu. Kembali menjanda bukanlah indah, tetapi terpaksa. Namun Lili lebih memilih menjadi orang tua tunggal ketimbang menjalani rumah tangga yang menggerogoti mental. Maafin Ibu ya, Nak. Kalian harus ngalamin seperti ini lagi. Ini semua kesalahan Ibu. Ibu jangan berbicara seperti itu. Manusia tidak ada yang sempurna, Bu. Ibu bahagia, kakak dan adik pun bahagia. Usai menerima segala kekurangan, Lili mulai mendapat kekuatan. Tekadnya tumbuh kemudian demi kedua putri yang memberi dorongan. Iya, Pak. Ibu akan kuat dan Ibu akan semangat. Kalau nggak ada kalian, hidup Ibu akan berantakan, Nak. Ya Allah. Maafin Ibu ya, Nak. Selain kedua anaknya, ikut pula memompa semangat Lili seorang teman lama, bekas pacar Lili semasa remaja. Ialah Jamhari Muslim atau Ari panggilannya. Kebetulan Ari bekerja membantu usaha Lili. Lili ialah wanita mandiri, pemilik usaha dagang pisang goreng yang dirintisnya sendiri. Selama menjalani proses sidang perceraian di pengadilan agama, Arilah yang selalu setia, mendampingi juga mengurus segala sesuatunya. Perlakuan Ari begitu hangat sehingga Lili lama-lama luluh terpikat. Gimana? Udah siap semua? Udah, Mas. Udah. Ari bukanlah orang asing baginya, sebab keduanya dulu berpacaran saat di bangku sekolah menengah pertama. Benih-benih cinta lama kembali bersemi, sehingga Ari dan Lili berpacaran lagi. Bahkan Ari rela menceraikan istri untuk membuktikan tekadnya menikahi Lili. Udah pilihnya matang nih. Nih, cepetan. Wah, makasih ya. Ditimang cinta nostalgia, sejoli begitu bahagia. Walau keduanya sudah menikah, tetapi kelakuan mereka seperti kembali menjadi remaja. Asmara tumbuh berbunga-bunga di antara si duda dan si janda, berjuta rasanya. Namun sayangnya, keluarga Lili menentang hubungan mereka karena sosok Ari kurang berkenan di mata mereka. Keluarga menduga-duga Ari yang statusnya karyawan hanya mengincar harta Lili belaka. Apaan sih kamu ngedengerin omongan ibu? Ada apa sih, Bu? Nasihat yang mana? Jangan ngagetin gitu dong, Bu. Ada apa kamu sama si Ari itu? Kakak ini kenapa sih? Jauhin dia. Dia itu cuma mengincar hartamu. Dengerin tuh. Kenapa sih, Kak? Kakak pikir aku ini anak ingusan apa? Dengerin omongan kakak kamu ini, nak. Jangan gegabah memilih pria. Ya, ingat. Jangan sampai kamu itu gagal lagi. Terus? Jadi semuanya salah aku, Bu? Iya. Bu, hubungan aku sama Ari itu
urusan aku, bukan urusan kakak, apalagi urusan ibu, bukan. Kamu itu ya keras kepala seperti bapak kamu. Bisa enggak sih nggak milih dia? Masih banyak laki-laki yang lebih baik dari itu. Jadi selama ini ibu nyalain aku? Iya. Terus masa apa ibu lupa? Dulu itu kan juga ibu yang memberi restu. Sorry pertama, kedua. Udah cukup lah, Bu. Lili, lancang kamu ya. Baik, nah, baik. Mulai sekarang terserah kamu. Udah. Kalau kamu masih mau tetap nikah sama Hari, ibu nggak akan datang. Ingat itu. Pokoknya ibu nggak akan ganti restu sama kamu. Udahlah, Bu. Ayo kita pulang. Walau ditegur keras oleh orang tuanya, Lili berkukuh pada keputusannya. Lalu di kemudian hari, Lili pun menerima pinangan Ari dengan modal janji suci. Tak peduli ibunda tak merestui, Lili tetap nekat menikah secara siri. Apakah Lili lantas merengkuh kebahagiaan bersama Ari? Habisnya, pas lewat tuh jutek banget mukanya. Apa sih? Ya nggak apa-apa, memang kayak gitu. Udah. Jangan! Butuh uang sekarang. Hah? Kamu simpan di mana uang itu? Itu stok aku, Ari. Buat belanja. Ari, jangan, Ari. Aku juga butuh uang. Aku butuh buat orang tua aku, untuk anak aku juga. Ya tapi nggak kayak gini dong, Ri. Ari, udah stop. 1 bulan pertama, kehidupan pernikahan Lili sudah seperti di neraka. Sebab Ari tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berbeda. Awalnya sikapnya baik seperti malaikat. Lalu mendadak muncul alter ego Ari yang jahat. Uang iya? Aku ini suami kamu. Emang kamu pikir aku nggak butuh uang ya? Hah? Jangan, Ari. Ini uang aku. Ini kembalikan. uang. Kalau kamu ambil, aku mau masak apa? Kamu kembalikan. Enggak. Sini. Kamu pikir aku ini ATM yang setiap hari bisa kamu pintain? Iya. Aku ini suami kamu. Hah? Aku berhak atas uang itu. Aku juga butuh uang. Orang tua aku tuh juga butuh uang. Oh, saya kamu udah berani ya? Ingat nggak? Kamu itu siapa? Dulu kamu itu siapa? Hah? Siapa? Enak-enaknya kamu kayak begini. Rampas uang aku aja. Kamu udah berani kasar sama aku ya? Hah? Kasar kamu sama aku. Berani kamu tampar aku, ya? Berani kamu tampar aku. Aku yang mulai duluan. Udah mulai berani kamu. Sini, Bang. Jangan, Ari. Sini uangnya. Jangan. Pasti. Ini uang aku, Ari. Ari. Ini kamu ambil. Nih, rasain itu. Lebih parah dari sebelumnya, Lili mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sontak Lili teringat pesan orang tua, namun penyesalannya sia-sia. Itu uang aku, Ari. Tega kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku minta bagian harta warisan. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Aku ini suami kamu juga kan? Iya kan? Harta itu milik suami aku, tau nggak? Warisan, warisan. Iya, Buat tapi anak-anak. aku ini juga suami kamu. Aku berhak atas semua itu. Kamu ini ya, inget nggak? Dulu tuh kamu siapa? Hah? Inget nggak siapa? Kamu juga siapa? Kamu ditinggalin sama mantan suami kamu. Dan kamu sama aku. Aku yang ngurusin usaha kamu. Di masa bulan madu yang seharusnya syahdu, malah keduanya gaduh berseteru. Saban kali meletup perdebatan, selalu diakhiri kekerasan. Hatta Lili kenyang merasai kekerasan demi kekerasan. Jikapun selalu melawan, tetaplah Lili kalah kekuatan.
kalau dibilangin susah banget, ha? Iya, Mama. Kamu tuh gak usah ikut sama ibu kamu ya. Ibu kamu tuh gak pernah ngeyel sama papa. Hah? Aku ini papa kamu. Kamu harus turut sama papa. Sini. Hah? Sini. Kamu nurut tadi. Sini. Dalam 2 bulan, Ari makin bertaring menampilkan kekuasaan. Anak tirinya Melan juga menjadi korban kekerasan serta pelecehan. Baru sepekan kemudian, Lili mengajukan perceraian sebab Lili tak tahan bila nyawa 2 anaknya, Melan dan Cika, mulai terancam. Padahal Ari sudah berulang kali dilaporkan ke pihak kepolisian dan kasusnya selalu berakhir dengan perdamaian. Kemudian, tindak tanduk Ari sama sekali tak ada perubahan. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau lihat kamu. Lili, Pergi. Lili, tak. Nggak mau. Aku tunggu sama kamu. Lili, Pergi. tunggu dulu Lili. Bawa barang-barang kamu. Jangan datang ke rumah ini lagi. Hah? Mulai malam ini kita cerai. Kamu jangan datang ke rumah ini lagi. Paham? Lima handuk Bapak. Sekalian hantu sama sikat gigi kamu. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Apalagi deket-deket putri aku. Aku nggak akan segan-segan panggil polisi buat kamu. Iya, paham? Terhitung 2 bulan 7 hari, akhirnya Lili mengusir Ari sang suami. Lili menggugat cerai. Emosi Ari serta merta membadai. Kamu pikir aku takut dia? Hah? Kamu mau lapor polisi, kamu laporin aja. Aku nggak pernah takut. Kamu dengar ya Lili ya? Kamu dengar pakai telinga kamu ya? Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, nggak ada orang lain yang bisa dapetin kamu, Lili. Lili, kamu dengar itu Lili? Tajamnya Ari berkata-kata ampuh menembus pintu dan dinding rumah, langsung mencengkeram nyali Lili dan kedua putrinya. Sebab mereka dihantui oleh trauma, bila nanti Ari kembali menganiaya, takkan mereka berdaya. Lalu, benarkah Lili sekeluarga benar-benar aman? Atau malah mengundang malapetaka datang kemudian? Celakanya, saat penghuni rumah tak berjaga-jaga, datanglah si pemangsa. Ia bersembunyi di tengah kegelapan, mengendap-endap sembari mengintai rumah calon korban. Dialah Ari, sang suami Lili selama 2 bulan 7 hari. Ari yang kini mantan datang membawa segunung dendam serta sebuah rencana kejam. Dengan mudahnya, Ari menyelinap masuk lewat pintu samping rumah yang jarang dikunci oleh Lili maupun anak-anaknya. Oleh karena sudah mengenal luar dalam, segala sesuatu sudah dipersiapkan. Saat Ari masih di rumah Lili sebulan lalu, di balik lemari dapur, diam-diam ia sembunyikan sebatang alu. Kini akan dijadikan sebagai senjata untuk menghabisi Lili, sang mantan istri. Rencananya cukup sederhana, strategi penyergapan saja. Bila Lili terbangun nanti lalu keluar kamar, Ari bakal menyergap dan langsung menghajar.
Duel sengit terjadi, namun Lili lantas saja dilumpuhkan Ari. Sebagai itu, sisi rumah Lili gaduh, ditingkahi suara jeritan mengadu. Meilan keluar kamar sembari merekam peristiwa dengan telepon genggamnya. Sebelah tangannya lagi menghunus sebilah pisau agar si lelaki penganiaya ibunya bisa dihalau. Situasi makin menegangkan. Meilan hanya mengandalkan keberanian. Namun saat ia lengah, Ari berhasil merebut pisau dari tangannya. Celaka! Berhenti! Sekarang kamu rasakan ini. Ini gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu. Sungguh keji, tumbanglah Asnatul Laili. Ditikam sampai mati. Lantas sudah puas ke Ari? Ari pun menimbang-nimbang aksi selanjutnya setelah satu nyawa ditumpasnya. Oleh karena Meilan adalah saksi mata, nyawa si Dara 16 tahun jadi korban amuk berikutnya. Kenapa kamu belum? Mati. Ibu, kakak. Si bungsu Cika yang masih berumur 10 tahun juga tiada dikasih ampun. Kamu nolongin ibu kamu ya? Hah? Ini akibatnya. Kamu nolongin ibu kamu. Maka sempurnalah aksi Durjana. Ari tuntas membantai 3 nyawa, seorang ibu rumah tangga, serta 2 putrinya, bekas istri, dan 2 anak tiri. Yang mengejutkan, Ari tidak terlihat takut atau kebingungan. Ia tenang betul menguasai keadaan. Aksinya betul-betul kejam, sebab berulang kali Ali memastikan nyawa para korban tak bisa diselamatkan. Keberingasan tambahan, Ari menggondol perhiasan serta sejumlah harta milik korban.
Bahkan untuk memuluskan aksi pelarian, Ari memakai kerudung sorong milik korban sebagai taktik penyamaran. Segala rencana yang dijalankan mirip laga pembunuh bayaran. Secepat kilat kemudian, Ari bergegas masuk ke dalam mobil korban dengan kostum samaran. Pada saat yang bersamaan, Jamadi baru saja datang hendak mengantarkan pisang pesanan. Jamadi adalah rekanan bisnis Lili. Li! Awas, Li! Karena takut ketahuan, Ari panik ketakutan. Ia langsung kabur tancap gas kesetanan. Li! Pisangnya, Li! Apakah Jamadi berhasil mengenali Ari? Akankah Jamadi bakal menjadi saksi kunci yang akan menguak misteri serta menolong polisi menangkap Ari? Aduh, kemana dia ini ya? Udah 1,5 jam saya nunggu. Kok nggak datang ya? Terus gimana dengan pisang ini? Siapa yang mau bayarin? Coba saya ke rumah ibunya kali ya. Ibunya kali ada dia. Jamadi kadung emosi gegara urusan stok pisang pesanan Lili sehingga Jamadi tak bisa berpikir jernih. Mak, ada apa dengan si adik? Saya ini nganter pisang pesanan dia ke rumahnya, kok tiba-tiba ninggalin saya? Mana pisang belum dibayar lagi? Aduh, gimana nih, Mak? Sabar nak, sabar. Mungkin dia lagi pergi beli makanan. Oh, itu Mari ya? saya bayar. Alhamdulillah. Biar nanti dia ganti adik kamu kalau dia pulang ke rumah. Ini, Mak. Nih uangnya. Sayangnya, Jamadi hanya memikirkan bayarannya saja, sementara peristiwa di baliknya terlewatkan begitu saja. Lalu, bagaimana reaksi pihak keluarga? Assalamualaikum! Lili! Berawal dari firasat ibu kandung Lili, Martina disuruh memeriksa rumah adiknya dengan kawalan Jamadi. Yang mereka tidak ketahui, mereka sedang melangkah mengungkap tragedi. Kondisi dalam rumah sungguh berantakan. Di mana-mana darah berlepotan. Emosi diombang-ambing tak keruan. Betapa derita tak terbayangkan hati seorang ibu yang menyaksikan saat putri dan 2 cucu kesayangan ketiganya ditemukan mati mengenaskan. Anggota Polres Rejang Lebong datang ke lokasi, lalu ketiga jenazah korban pun dievakuasi. Yang disimpulkan polisi telah terjadi aksi Rajapati. Hingga akhirnya satu nama terduga pelaku dikantongi polisi. Setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi, perlahan menguak misteri. Ialah Jamhari alias Ari, biang keladi di balik pembantaian mantan istri, juga 2 anak tiri. Apalagi hasil penggeledahan di rumah Ari ditemukan 1 kantong plastik hitam berisi kerudung sorong milik Lili, juga celana hitam berlepotan darah milik Ari. Sementara hasil visum atas ketiga jenazah didapatkan tanda-tanda mati lemas semua. Dengan di sekujur jasad ramai jejak luka sehingga meneguhkan dugaan polisi bahwa peristiwanya murni kasus Rajapati.
Saat keberadaan terduga terlacak, dua tim buru sergap gabungan langsung bergerak. Di kota Mana, Bengkulu Selatan, polisi menangkap Ari tanpa perlawanan. Saat pemeriksaan, Ari tidak berbelit-belit menjawab pertanyaan, malah ia langsung mengakui segala perbuatan. Dengan tangan diborgol oleh polisi, Ari tampak lesu tak lagi bertaji. Di hadapan polisi, si Bang Jago kini ompong tak bernyali. Ia dibidik dengan KUHP pasal pembunuhan berencana, ditambah Undang-Undang Perlindungan Anak pula. Singkat cerita, pada Rabu 24 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup menyatakan terdakwa Jamari Muslim alias Ari terbukti bersalah, sehingga terhadap terdakwa Ari dijatuhkan pidana mati. Ari, keji suami 2 bulan 7 hari, bantai mantan istri dan 2 anak tiri.